Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Sistem Informasi Akuntansi izin mempresentasikan materi mengenai pembuatan model data dan aplikasi. Di dalam kelompok 5 ini yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Rara Pratika Putri, yang kedua ada Cynthia, yang ketiga ada Wardah Jamilah, dan yang keempat ada Resti Herawati. Materi pertama ini mengenai karakteristik pendekatan basis data akan dijelaskan oleh anggota saya yang bernama Cynthia. Untuk Cynthia dipersilakan. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pendekatan basis data. Pendekatan basis data memberikan tekanan pada integrasi dan pembagian data dalam organisasi. Pendekatan ini membutuhkan reorientasi yang mendasar atau pergeseran pada proses pemikiran perubahan paradigma yang dimulai dari manajer di peringkat paling atas hingga karyawan yang peringkat paling bawah. Nah, selanjutnya ada cara pandang data. Sistem basis data adalah korelasi berkas-berkas yang saling berhubungan, di mana program-program yang dibuat pengguna dapat mengakses dan memodifikasi berkas-berkas tersebut. Salah satu tujuan sistem basis data adalah menyediakan pengguna suatu pandangan abstrak dari data, yaitu sistem yang menyembunyikan rincian mengenai bagaimana data disimpan dan dipelihara. Berikut beberapa peringkat abstraksi tersebut, yaitu yang pertama itu ada perangkat fisik, kemudian yang kedua itu ada perangkat logika, dan ketiga itu ada perangkat pengguna. Nah, yang pertama itu perangkat fisik. Perangkat fisik ini merupakan peringkat terendah dari abstraksi yang mendeskripsikan bagaimana sesungguhnya data disimpan dalam penyimpanan media fisik, seperti hard disk, pita magnetik, dan sebagainya. Peringkat fisik mendeskripsikan struktur data peringkat yang kompleks secara terperinci. Sebagai contohnya, yaitu struktur data yang digunakan pola representasi bit dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada perangkat logika. Perangkat logika mendeskripsikan data yang disimpan pada basis data hubungan di antara data-data tersebut. Peringkat mendeskripsikan basis data dengan struktur yang relatif sederhana. Meskipun implementasi dari struktur yang sederhana tersebut mungkin mengandung struktur fisik yang kompleks, pengguna pada peringkat logika tidak perlu mengetahui kerumitan tersebut. Administrator basis data seseorang yang memutuskan jenis informasi yang harus disimpan di basis data menggunakan abstraksi peringkat logika. Kemudian ada peringkat pengguna. Meskipun peringkat logika sudah cukup sederhana, pada basis data yang berukuran sangat besar, kompleksitas masih dijumpai karena banyaknya jenis data dan informasi yang tersimpan. Kebanyakan pengguna tidak membutuhkan semua informasi tersebut. Mereka kebanyakan hanya perlu mengakses bagian tertentu dari sistem basis data. Peringkat pengguna menyederhanakan interaksi pengguna dengan sistem. Peringkat pengguna yang sering dijumpai adalah antarmuka pengguna grafis atau GUI para aplikasi basis data. Kemudian selanjutnya ada model data. Hal yang paling mendasari struktur basis data yaitu sekumpulan tools untuk mendeskripsikan data-data. Hubungannya satu sama lain serta batasan konsistensi. Penulis menekankan pada dua model data, yaitu yang pertama itu ada yang namanya model Entity Relation Diagram atau ERD, dan model relasional. Nah, kedua model ini itu menyediakan cara yang sempurna untuk mendeskripsikan perancangan basis data pada perangkat logika. Perbedaan utama dari kedua model tersebut hanyalah ERD berguna untuk mengorganisasikan data-data dalam hubungannya dengan data-data yang lain. Sedangkan
Model objek tak hanya berfungsi mengorganisasikan data-data, tetapi juga prosedur dan fungsi-fungsi untuk memanipulasi data terorganisasi tersebut. Nah, yang pertama kita bahas mengenai model hubungan entitas atau IRD. Nah, IRD ini dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia terdiri atas koleksi objek dasar yang dinamakan serta hubungan antara entitas-entitas itu sendiri. Nah, entitas dalam basis kan berdasarkan atributnya. Contohnya itu nomor mahasiswa, membedakan mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lainnya. Nah, nomor tersebut itu menjadi atribut entitas mahasiswa yang bersangkutan. Hubungan menjelaskan kaitan antara beberapa entitas. Kemudian selanjutnya, secara skematik, basis data dapat dideskripsikan dengan IRD yang memiliki komponen-komponen utama. Yaitu yang pertama itu ada 4 persegi panjang, menggambarkan himpunan entitas. Kemudian ada elips, menggambarkan atribut, jajar genjang, menggambarkan relasi atau hubungan antar entitas, serta garis, menyatukan atribut-atribut pada entitas tertentu, serta menyatukan entitas-entitas dalam suatu relasi tertentu. Selanjutnya, yang kedua itu ada model relasional. Nah, model relasional ini adalah model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap tabel memiliki sejumlah kolom yang masing-masing memiliki nama-nama yang unik. Model relasional ini adalah contoh model berbasis rekaman. Model tersebut dinamakan sedemikian sebab basis data memiliki struktur rekaman berformat tertentu yang masing-masing isinya memiliki tipe-tipe data yang berbeda. Dalam hal ini, setiap kolom pada tabel mencerminkan atribut-atribut entitas yang bersangkutan yang sering kita jumpai pada model konseptual IRD. Kemudian selanjutnya ada bahasa basis data. Nah, bahasa basis data ini pada sistemnya menyediakan bahasa untuk mendefinisikan basis data, yaitu ada DDL atau Data Definition Language dan DML atau Data Manipulation Language untuk melakukan operasi-operasi tertentu pada basis data. Yang pertama ini ada DDL. DDL ini skema basis data yang biasanya didefinisikan dengan sekumpulan definisi yang diekspresikan dengan bahasa khusus yang dinamakan dengan DDL itu sendiri. Nah, eksekusi dari DDL ini dia itu sebagai contoh misalkan membuat create table mahasiswa. Nah, jadi dimasukkan dengan NIM sama namanya. Nah, itu eksekusinya itu buat menciptakan tabel mahasiswa yang mana ada NIM dan namanya. Kemudian yang kedua itu ada yang namanya Data Manipulation Language atau DML. DML ini merupakan bahasa yang memungkinkan pengguna untuk mengakses atau memanipulasi data dalam sistem basis data yang bertipe relasional. Pada dasarnya ini, ada dua jenis DML. Yang pertama itu ada DML prosedural yang menghendaki pengguna untuk menspesifikasi data yang diperlukan dan cara untuk mendapatkan data tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan bahasa-bahasa pemrograman yang mampu mengakses basis data. Contohnya itu bahasa C, C++ atau Java. Nah, yang kedua itu ada yang namanya DML deklaratif yang menghendaki pengguna untuk menspesifikasikan data yang diperlukan tanpa harus menspesifikasikan cara untuk mendapatkannya. DML deklaratif pada umumnya relatif mudah dipelajari dan digunakan dibanding dengan DML prosedural. Tentu saja karena kita tidak harus menspesifikasi cara untuk mendapatkan data yang kita butuhkan. Basis data relasional akan menentukan sendiri cara-cara yang efisien untuk mendapatkan data-data tersebut. Menyangkut algoritma yang akan digunakan, strategi untuk menentukan kinerja proses, dan sebagainya. Database memberikan suatu deretan ciri-ciri mengatasi kelebihan data
inkonsistensi, tidak dapat diakses, dan ketidakluasan dari pendekatan berorientasi file-flat file. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri dari pendekatan database. Yang pertama itu ada independensi data. Independensi data yaitu pemisahan data dari program-program aplikasi yang berkaitan. Independensi data dicapai dengan menggabungkan serangkaian perangkat lunak yang disebut dengan manajemen database. Kemudian yang kedua, ada yang namanya standarisasi data. Item-item data di dalam database mempunyai definisi standar. Misalnya itu, item data yang mencerminkan jumlah penjualan, hanya memiliki satu nama, arti, dan format. Kemudian yang ketiga ada yang namanya pemasukan dan penyimpanan data satu kali. Masing-masing nilai data seperti jumlah transaksi penjualan dimasukkan ke dalam database dari hanya satu sumber. Item data yang dimasukkan dengan demikian hanya diproses satu kali, sehingga waktu pemprosesannya itu diminimumkan, keperluan penyimpanan dikurangi, dan integritas data dipertinggi. Kemudian yang keempat, ada yang namanya integrasi data. Data disusun dengan sarana struktur fleksibel yang disebut dengan set data. Meskipun set data mencakup file dan record, hal itu juga menekankan pengelompokan terpadu dari data yang berkaitan secara logis. Set data dalam pendekatan database juga memadukan data yang bersangkutan dengan kisar aktivitas dan kesatuan yang luas. Kemudian yang kelima itu ada kepemilikan data terbagi. Semua data di dalam suatu database dimiliki bersama oleh pemakai. Pemakai dari fungsi akuntansi, pemasaran, dan produksi dapat menarik data dari database yang sama. Kepemilikan terbagi data mencegah fungsi-fungsi menghambat arus bebas data kepada pemakai yang berhak. Kemudian yang keenam, ada yang namanya manajemen data terpusat. Sistem manajemen database menjaga database dan menyajikan pandangan logis bagi pemakai dan program aplikasi. Sistem ini memberikan keamanan melalui cara-cara sandi. Data dikelola pada tingkat yang paling mendasar oleh wewenang terpusat yang dikenal dengan administrator database DBA. Nah, selanjutnya ini ada korelasi ciri database dengan manfaat yang didapat dan hasil positif yang dicapai. Ini itu menurut Wilkinson pada tahun 1996. Mencakup ada 4, yaitu yang pertama itu independensi data dan standarisasi data. Manfaat yang diberikan dari korelasi independensi data dan standarisasi data ini, fleksibilitas meningkat. Hasil yang dicapai dari korelasi ini itu adalah program aplikasi dapat diubah dengan mudah, lebih cepat, dan kurang mahal. Kemudian yang kedua itu ada pemasukan data satu kali dan integrasi data. Manfaat yang diberikan oleh korelasi ini itu berkurangnya kelebihan data dan menghilangkan inkonsistensi. Hasil yang dicapai yaitu ruang 21 penyimpanan dihemat, waktu pemrosesan dipersingkat, dan data sangat dapat andalkan. Kemudian yang ketiga ada integrasi data, kepemilikan data terbagi. Nah, manfaat yang diberikan dari korelasi integrasi data dan kepemilikan data terbagi ini yaitu aksesibilitas yang meningkat. Hasil yang dicapai dari korelasi ini yaitu informasi yang diperlukan dapat diperoleh lebih cepat dan lebih mudah. Variasi pemakai yang lebih luas, serta kebutuhannya dapat dilayani. Kemudian yang keempat itu ada namanya manajemen data terpusat. Nah, manfaat yang diberikan dari korelasi ini yaitu keamanan dan koordinasi data meningkat. Hasil yang dicapai yaitu orang yang tidak berwenang dapat dicegah dari pengaksesan data yang disimpan. Sumber daya data dijaga dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari pemakai. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu pengembangan sistem basis data yang akan dijelaskan oleh saya, Resti Harawati. Pengembangan basis data selalu membutuhkan kerjasama dari beberapa orang dengan keahlian yang berbeda-beda.
Proses ini melibatkan pemakai, analisis data, ahli komputer, database administrator, serta wakil dari pihak manajemen yang akan memakai sistem. Tujuan dari pengembangan basis data ini yaitu yang pertama, yaitu akses data yang fleksibel, atau yang disebut dengan data flexibility, untuk memberikan kemudahan dalam menampilkan kembali data-data yang diperlukan dan menampilkannya dalam format yang berbeda. Yang kedua yaitu pemeliharaan integritas data atau data integrity, yaitu tujuannya untuk selalu meyakinkan bahwa nilai-nilai data dalam SBD adalah benar, konsisten, dan selalu tersedia. Yang ketiga yaitu proteksi data dari kerusakan dan akses ilegal atau data security, yaitu tujuannya adalah keamanan data diperlukan untuk melindungi data dari kerusakan yang terjadi karena alam, seperti kebakaran, banjir, dan lain-lain, atau akses yang ilegal. Selanjutnya itu recovery merupakan proses untuk menyusun kembali basis data yang mengalami kerusakan. Yang keempat, yaitu menghilangkan ketergantungan data pada program aplikasi atau yang disebut dengan data independence. Ada dua bentuk ketergantungan, yaitu logik dan fisik. Ketergantungan logik bahwa perubahan kebutuhan user terhadap data dapat berubah, tapi hal tersebut tidak mengakibatkan perubahan pada pandangan user terhadap basis data. Yang kedua, yaitu ketergantungan fisik atau skema, bahwa deskripsi logik data tidak mengalami ketergantungan pada perubahan-perubahan yang terjadi dalam teknik penyimpangan secara fisik. Yang kelima yaitu minimalisasi kerangkapan data atau reduce data redundancy. Kerangkapan data menyebabkan media penyimpanan tidak efisien, waktu akses yang lama, dan menimbulkan masalah integritas data. Yang keenam yaitu penggunaan data secara bersama-sama atau disebut data shareability. Sistem basis data yang dikembangkan harus dapat digunakan oleh pemakai yang berbeda-beda. Yang ketujuh yaitu ada keterhubungan data atau data reliability, adalah kemampuan untuk menetapkan hubungan logik antara tipe-tipe record yang berbeda. Yang kedelapan ada standarisasi definisi rinci data atau data item, yang menunjukkan definisi rinci data dalam batas presisi yang digunakan pada definisi nama rinci data dan format pertimbangan dalam basis data. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan produktivitas personal atau personal productivity. Sistem basis data diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja setiap personal yang mampu memenuhi kebutuhan data sederhana hingga bentuk laporan yang lebih rumit. Selanjutnya yaitu ada proses pengembangan basis data. Yang pertama yaitu penentuan tujuan. Tujuan ditetapkan berdasar parameter pemakai dan data pemakai menentukan tujuan dari aplikasi yang akan dipakai. Sedangkan data menentukan bagaimana tujuan tersebut dapat dicapai. Tujuan dinyatakan tanpa adanya kekangan, misalnya respon yang seketika, dapat dipercaya, dan perlindungan terhadap kebebasan pribadi. Yang kedua yaitu ada ikatan atau bindings. Bindings merupakan ukuran tingkat fleksibilitas yang dilakukan untuk mencapai efisiensi dalam perancangan basis data. Ukuran-ukuran tersebut misalnya struktur file, model basis data, skema atau relasi, pemanggilan informasi, serta perawatan data dan integritas basis data. Faktor fleksibilitas seringkali bertentangan dengan unjuk kerja. Jika mementingkan fleksibilitas, maka struktur rekod menjadi sangat bermacam-macam. Jika mementingkan unjuk kerja, maka akan terjadi pemaksaan pada hal-hal tertentu. Yang ketiga yaitu ada dokumentasi. Dokumentasi yang penting adalah model basis data. Model basis data akan menentukan proses yang diperlukan untuk pembentukan file, perawatan file, dan pemanggilan informasi. Bentuk yang harus didokumentasikan adalah skema basis data, relasional basis data, dan definisi variabel yang dipakai. Dan yang terakhir yaitu ada pemrograman. Implementasi akhir setelah proses perancangan basis data selesai adalah dengan melakukan pemrograman. Selanjutnya itu langkah-langkah pengembangan sistem basis data. Komponen yang terlibat dalam pengembangan SBD yaitu file basis data, software, hardware, dan personil yang terlibat.
Langkah-langkah dalam pengembangan SBD yaitu yang pertama spesifikasi kebutuhan yang terdiri dari definisi masalah dan studi kelayakan. Yang kedua yaitu rinci spesifikasi. Yang kedua yaitu evaluasi alternatif yang terdiri dari indikasi alternatif dan seleksi alternatif. Yang ketiga yaitu desain yang terdiri dari spesifikasi dan order perangkat keras, desain logic program, desain struktur data, desain prosedur untuk pemakai dan operator, dan definisi struktur organisasi pemakai. Dan yang terakhir yaitu ada implementasi yang terdiri dari instalasi dan pengujian perangkat keras, coding dan pengujian unit-unit program, konversi data, pembuatan dokumen prosedur, pelatihan pemakai, dan pengujian menyeluruh. Yang selanjutnya itu ada alat bantu dan metode dalam pengembangan sistem basis data. Alat bantu merupakan teknik yang digunakan untuk mempermudah atau mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan proyek. Untuk metode pengembangan ini ada beberapa metode. Yang pertama yaitu studi kelayakan, yang kedua yaitu analisis biaya manfaat. Beberapa tools yaitu yang pertama PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Digunakan untuk penjadwalan dan pengawasan pekerjaan yang kompleks dan mempunyai sifat peka waktu dan belum diketahui waktunya secara pasti. Yang kedua yaitu ada CPM atau Critical Path Method. Digunakan untuk mengawasi dan mengendalikan tugas-tugas dalam proyek yang telah ditentukan waktunya dengan cara menambah atau mengurangi sumber-sumber yang diperlukan dan tersedia untuk menyelesaikan proyek. Yang ketiga yaitu ada EasyCast, digunakan sebagai alat bantu pada tahap perancangan basis data. Dan yang terakhir yaitu Designer, digunakan sebagai alat bantu pada tahap perancangan basis data. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada membuat model data dengan IRD. Model ini berbentuk diagram menggunakan gambar atau simbol yang mengidentifikasikan tipe dari entitas dalam suatu sistem. Untuk menggambarkan data ini, ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, ada membentuk atau mendefinisikan entitas, yaitu entitas adalah objek yang mewakili dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan lainnya. Yang kedua, ada menentukan atau mendefinisikan attitude. Attitude adalah sifat-sifat atau karakter pada entitas. Nama attitude ini identik dengan kolom atau file pada suatu tabel dalam basis data. Yang ketiga ada membentuk dan mengidentifikasikan relasi. Relasi adalah hubungan yang digunakan untuk menghubungkan entitas dan atribut. Yang keempat ada menggambarkan IRD menggunakan notasi-notasi standar. Contoh dari IRD adalah seseorang yang ingin membeli barang di toko online diwajibkan mengisi data diri seperti yang pertama ID pembeli, yang kedua nama, yang ketiga nomor telepon, yang keempat alamat pribadi. Selanjutnya ada relasi struktur data. Struktur data merupakan serangkaian pengetahuan tentang komponen penyusunan data beserta komponennya. Representasi struktur data diwujudkan dalam pemodelan data. Strukturnya meliputi file, tabel, record, indeks, abstraksi data, dan serangkaian konsep yang digunakan untuk pembuatan deskripsi struktur data. Skema basis data merupakan deskripsi data yang spesifikasinya ditentukan dalam tahap perancangan. Skema ini digunakan untuk memisahkan antara fisik basis data dan program aplikasi pemakaiannya. Di sini ada juga model struktur basis data. Next.
Materi selanjutnya mengenai relasi basis data akan disampaikan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Wardah Jamila. Saya akan melanjutkan materinya. Yang pertama itu mengenai relasi basis data. Relasi basis data atau database relasional adalah kumpulan tabel dua dimensi dengan setiap tabel yang mewakili objek yang ingin dikumpulkan dan disimpan informasinya. Setiap kolom akan berisi basis data tentang atribut dari entitas tersebut. Bagian-bagian dari relasi basis data yang pertama itu ada jenis-jenis atribut. Jenis-jenis atribut ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kunci utama dan yang kedua ada kunci asing. Kunci utama merupakan atribut database yang secara unik mengidentifikasi baris tertentu dalam sebuah tabel. Dan yang kedua ada kunci asing, yang merupakan atribut dalam suatu meja yang juga merupakan kunci utama dalam tabel lain dan digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Bagian yang selanjutnya yaitu mengenai rancangan bangun database relasional. Dalam membangun sebuah rancangan database relasional ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, semua data dalam satu tabel dengan setiap elemen data direpresentasikan sebagai kolom. Dan yang kedua, memvariasikan jumlah kolom untuk item yang berulang. Bagian yang ketiga yaitu persyaratan dasar dari database relasional. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan database relasional. Yang pertama itu setiap kolom dalam satu baris harus bernilai tunggal. Yang kedua, kunci utama tidak boleh nol. Yang ketiga, kunci asing jika bukan nol harus memiliki nilai yang sesuai dengan nilai utama kunci di tabel lain. Dan yang terakhir, semua atribut bukan kunci dalam sebuah tabel harus menggambarkan karakteristik dari identifikasi objek diaktifkan oleh kunci utama. Yang selanjutnya yaitu mengenai dua pendekatan untuk database. Ada beberapa pendekatan. Yang pertama itu pendekatan normalisasi, yaitu yang mengasumsikan bahwa semua awalnya disimpan dalam satu meja besar. Aturan kemudian diikuti untuk menguraikan tabel awal untuk menjadi tabel yang disebut bentuk normal ketiga atau 3NF. Karena bebas dari update, insert, dan dengan membiarkan anomali. Dan pendekatan yang kedua itu adalah pemodelan data sematik atau perancang yang menggunakan pengetahuan tapi proses bisnis dan kebutuhan informasi untuk membuat diagram yang menunjukkan apa yang harus disertakan dalam database. Materi selanjutnya itu yaitu mengenai struktur logika data. Saat membuat database, kita perlu data yang benar, supaya data yang dihasilkan tidak salah atau tertinggal. Data yang sudah terkumpul berikutnya dibuat menjadi sistem basis data. Di dalamnya ada beberapa bagian penting. Yang pertama ada field. Field itu merupakan kolom di dalam tabel yang bisa diisi dengan nama tertentu. Yang kedua itu ada record, merupakan kumpulan field yang sudah lengkap di dalam basis data. Yang ketiga ada table atau kumpulan record dan field yang sudah lengkap di sistem database atau sistem basis data. Yang keempat ada file yang merupakan kumpulan record dan field yang sudah lengkap di sistem basis data. Dan yang kelima ada data yang merupakan kumpulan kejadian dan fakta yang bisa dipakai untuk penyelesaian masalah berbentuk informasi khusus di dalam database. Yang keenam ada database atau basis data yang merupakan sekumpulan data yang terorganisir dengan rapi dan baik oleh sistem. Materi selanjutnya yaitu perancangan sistem informasi puskesmas berbasis SURP yang merupakan sebagai pengaplikasian materinya. Yang pertama, dalam membuat sebuah sistem informasi, kita harus memulai permulaan sistem, analisa sistem, dan desain sistem. Di dalam permulaan sistem, kita harus memaparkan gambaran umum
Yang pertama ada poli umum, yang kedua ada poli mulut dan gigi, yang ketiga ada poli KB, yang keempat ada poli KIA, dan yang kelima ada poli balita yang merupakan bagian dari Puskesmas Kecamatan Sukahaji yang kita akan buat sistem informasinya. Dan yang kedua ada analisa sistem. Di dalam analisa sistem kita harus membuat prosedur pembuatan kartu pasien, membuat alur registrasi rawat jalan, dan membuat prosedur pembuatan laporan. Dan yang ketiga ada desain sistem. Desain sistem berupa rancangan sebuah sistem yang diawali dengan DFD level 0. Ini merupakan gambaran dari DFD level 0 yang menjadi IRD dari semua entitas. Materi pengaplikasian yang selanjutnya yaitu implementasinya. Untuk kemudahan membuat database, penulis juga menggunakan aplikasi PHP MyAdmin versi 4.8.4. PHP MyAdmin adalah suatu aplikasi yang dibuat dengan bahasa pemrograman PHP yang diajukan untuk pengelolaan basis data MySQL berbasis web. Dan yang terakhir, pengujian webnya. Pengujian web dilakukan dengan metode black box, dan pengujian aplikasi pelayanan puskesmas berbasis web dilakukan dengan menggunakan 2 unit komputer, di mana komputer satu sebagai server dan komputer yang kedua sebagai klien, yang artinya sebagai pengelola data yang diambil dari server. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Resti, kepadanya saya persilakan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Informasi data pasien, rekam medis, kunjungan pasien, penerimaan obat, pengeluaran obat, dan persediaan obat dapat dicari dengan mudah dan dengan waktu yang relatif singkat. Yang kedua yaitu dengan adanya aplikasi ini, Puskesmas dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan yang ketiga yaitu aplikasi juga mengatasi masalah penambahan data yang identik dengan penumpukan kertas-kertas dan penambahan ruang. Sekian dari kelompok kami, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.